Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih di Pejuang ASN. Nah, kali ini videonya agak berbeda nih teman-teman dari video biasanya. Kalau biasanya kita bahas materi, kali ini kita bakal bahas soal-soal hot tes wawasan kebangsaan. Nah, soal-soalnya ini udah berdasarkan FR dan kisi-kisi Permenpan RB 2021. Untuk latihan soal pertama ini akan menyangkut materi tentang nasionalisme, integritas, dan Pancasila. Ada 15 soal yang akan kita kerjain dan bahas sama-sama. Yuk langsung aja kita kerjain soalnya. Nomor 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah: A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Atau E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Oke, kita langsung jawab teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Pembahasannya, nah, suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu yang pertama, nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja. Yang ketiga, isi Pancasila tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. Lanjut ke soal kedua. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah: A. Pembangunan harus bersifat pragmatis. B. Pembangunan harus menghormati HAM. C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Atau E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Yo, jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawabannya yang A. Pembangunan harus bersifat pragmatis. Karena di sini yang bukan ya teman-teman. Nah, jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila. Antara lain, A. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Sedangkan yang A ini pembangunan harus bersifat pragmatis. Jadi salah kan teman-teman? Terus yang B, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis secara mutlak, hanya melayani satu ideologi tertentu saja dan mengabaikan manusia. Yang C, pembangunan harus menghormati HAM. Yang D, pembangunan dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka. Dan E, pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Soal ketiga, penerimaan gratifikasi yang diperoleh oleh pegawai ASN paling lambat dilaporkan hari terhitung pada sejak tanggal gratifikasi diterima. A. 7, B. 14, C. 30, D. 60, atau E. 100. Nah, jawabannya adalah yang C. 30. Jadi, gratifikasi merupakan pemberian uang tambahan atau fee, atau hadiah uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas-fasilitas, dan lainnya. Gratifikasi yang diperoleh ASN dilaporkan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Soal keempat. Negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras disebut dengan A. Nasionalisme politis. B. Nasionalisme religius. C. Nasionalisme kewarganegaraan. D. Nasionalisme romantik. Atau E. Nasionalisme ketatanegaraan. Oke, jawabannya yang D. Nasionalisme romantik. Jadi, pengertian nasionalisme romantik atau sering disebut juga organik atau identitas ini adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik secara organik hasil dari
bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Selain itu ada beberapa bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme agama, yaitu bentuk nasionalisme dari persamaan agama. Yang kedua, nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil, yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Yang ketiga, nasionalisme etnis adalah negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis. Yang keempat, nasionalisme budaya, yaitu bentuk nasionalisme yang berasal dari budaya bersama, bukannya dari sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Yang terakhir, nasionalisme kenegaraan, yaitu perasaan nasionalistik yang kuat sehingga diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nomor 5. Setiap produk hukum yang dihasilkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum ditetapkan dalam A. TAP MPR nomor 5 MPR garing 1973, B. TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978, C. TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978, atau D. TAP MPR nomor 20 garing MPRS garing 1966, dan E. TAP MPR nomor 6 garing MPR garing 1978. Oke teman-teman, jawaban yang benar adalah yang D. TAP MPR nomor 20 garing MPRS garing 1966, di mana disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber atau berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah paham yang persatukan beberapa agama dikenal dengan sebutan A. Nasionalisme, B. Sinkretisme, C. Chauvinisme, D. Religionisme, atau E. Patriotisme. Baiklah, jawaban yang benar adalah yang B. Sinkretisme, di mana sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran agama. Sedangkan nasionalisme merupakan paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang mempunyai kesadaran serta semangat cinta tanah air. Sedangkan chauvinisme adalah paham kecintaan pada negara yang fanatik dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Dan yang terakhir itu patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban, atau biasa disebut dengan sikap kepahlawanan. Nomor 7. Landasan ideal negara kita adalah A. TAP MPR, B. Undang-Undang 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi Indonesia, atau E. Keputusan Presiden. Jawaban benar adalah C. Pancasila. Jadi, landasan ideal NKRI adalah Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Sedangkan landasan konstitusional NKRI adalah UUD 1945. Soal ke-8. Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia atau sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Sumber hukum, D. Jiwa bangsa Indonesia, atau E. Perjanjian luhur. Jawabannya yang D. Jiwa bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sudah ada sejak dulu itu teman-teman, merupakan pengertian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Lanjut ke soal nomor 9. Tidak semua keahlian penyelenggara negara dapat digunakan untuk kepentingan negara dan bangsa. Harus disesuaikan dengan kode etik dan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan azas A. Proporsionalitas, B. Profesionalitas, C. Keterbukaan, D. Akuntabilitas, atau E. Kepentingan umum. Baiklah, jawabannya yang B. Profesionalitas. Nah, ini terkait dengan materi integritas ya teman-teman. Ada beberapa asas penyelenggara negara. Yang pertama itu asas proporsionalitas, yaitu asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, asas profesionalitas. Ini adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang ketiga, asas keterbukaan, di mana asas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Yang keempat, asas akuntabilitas. Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan yang kelima, asas kepentingan umum. Asas ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Soal ke-10. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut, kecuali A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal. B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. C. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat. Dan E. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Baiklah teman-teman, jawabannya yang B. Di sini kan yang kecuali. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu, penciptaan norma baru itu perlu memiliki konsensus, bukan tidak perlu memiliki konsensus. Adapun batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. B. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. C. Mencegah berkembangnya paham liberal. D. Larangan terhadap pandangan yang ekstrim yang meresahkan masyarakat. E. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Nomor 11. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan A. Korupsi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Gratifikasi, dan E. Pidana. Nah, jawaban yang benar teman-teman adalah yang C. Nepotisme. Jadi, pengertian dari nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan HAM adalah A. Berani membela kebenaran dan keadilan. B. Cinta tanah air dan bangsa. C. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. D. Tenggang rasa pada orang lain. Atau E. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Oke, jawaban benar adalah yang B. Cinta tanah air dan bangsa. Nah, di sini kan yang bukan ya teman-teman. Untuk yang cinta tanah air dan bangsa itu merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nomor 13. Mukadimah Hukum Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. PPKI, D. Kongres Pemuda, atau E. PBB. Nah, jawabannya benar adalah yang A. Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Adapun anggota Panitia 9 ialah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Ki Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrokusumo, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Nomor 14. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam A. TAP MPR RI nomor 2 garing MPR 1978, B. Impres nomor 12 tahun 1968, C. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985, D. Undang-Undang 1945, E. TAP MPR nomor 1 garing MPR 1983. Jawaban yang tepat yang B. Impres nomor 12 tahun 1968. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam Impres nomor 12 tahun 1968.
Nomor terakhir, nomor 15. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang ikut mengusulkan calon dasar Pancasila pada sidang BPUPKI. Muhammad Yamin menyampaikan usulan tersebut pada tanggal A 1 Juni 1945, B 31 Mei 1945, C 30 Mei 1945, D 29 Mei 1945, atau E 28 Mei 1945. Oke, jawaban tepat yang D ya teman-teman, 29 Mei 1945. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang ikut mengusulkan calon dasar Pancasila pada sidang BPUPKI. Muhammad Yamin menyampaikan usulan tersebut pada tanggal 29 Mei 1945 dengan usulan sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Dua orang lainnya yaitu Mr. Supomo itu mengemukakan Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945, sedangkan Insinyur Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, itu teman-teman soal-soal HOTS yang udah kita bahas bareng-bareng. Makasih udah nonton video aku dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum.